Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kata siapa Anies Baswedan kalah? Kalau hanya kita berpatokan pada quick count begitu kan ya, memang Anies Baswedan jauh. Tapi kita lihat saja ya, KPU ya. Di KPU ini kan sudah real begitu kan ya, dalam artian masih progres begitu kan. Dari data yang secara keseluruhan ya masih masuk sekitar 4 juta. Karena Prabowo hari ini sudah suaranya masih 2.463 begitu kan ya. Kita lihat saja di situ, ini angka yang kemudian masih masuk begitu kan. Terus kemudian Ganjar itu masih dapat ya 836, Anies Baswedan masih 950. Artinya apa? Artinya data ini secara keseluruhan kalau kita melihat ya data di KPU ya yang per hari ini itu masih ya sekitaran 4 juta di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya masih belum dipastikan siapa yang menjadi pemenang begitu kan. Walaupun real count-nya sudah merilis, tapi ya belum tentu begitu karena yang KPU yang akan memutuskan di situ. Ya. Dari 15 progres ini begitu kan ya, sekitar 500 ya, bayangkan ini saya tandai ya, teman-teman bisa lihat di situ. 59.836 dari 823.000 TPS. Artinya progres yang masih masuk ke KPU masih 7%, 7,27%. Itu kan masih banyak di situ begitu kan. Nah, lihat saja ya. Ini data dari KPU sendiri ya, Aceh itu masih progresnya masih jauh ya. Ini kan yang saya bacakan ini semua dari total seluruh masyarakat Indonesia yang mencoblos itu hanya 4 juta yang masih masuk begitu kan. Artinya bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan menang. Coba lihat saja di Aceh ya. Ini lihat saja di Aceh ya. Kita lihat saja. Di Aceh saja Anies Baswedan sudah menduduki peringkat pertama begitu kan ya. Ini Aceh Anies Baswedan sudah ada 40.071, masih 75% ya. Sedangkan Prabowo itu 11.000% ya, 11.000, masih 21,57%. Artinya progres ini masih 553 dari 16.000 TPS ya, masih 3,45%. Artinya apa? Artinya masih ada yang progres ya. Kita lihat saja di sini ya, masih 4,% ya. Kita lihat saja Aceh Barat. Di Aceh Barat itu masih progres semua, data sedang diproses ini. Ini kita lihat saja begitu kan. Artinya kalau kita merujuk pada hal ini bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan menang begitu kan ya. Karena ini dari seluruh data yang ada begitu kan. Anies Baswedan bisa dipastikan menang walaupun selisihnya sudah masih masih 1 juta dengan Prabowo begitu kan. Ya, kita lihat saja. Karena dengan adanya asumsi ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi Anies Baswedan akan keluar sebagai pemenang begitu kan, atau bisa menjadi ya putaran kedua di situ begitu. Coba lihat saja nanti di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ya, kita lihat saja di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu masih 7,26%, 29% dari total keseluruhan. Prabowo memang 460.000 unggul di situ begitu kan ya, karena Anies Baswedan masih 90.000, sedangkan Pak Ganjar masih 112.000. Artinya apa? Artinya kan masih jauh di situ begitu kan. Sedangkan jumlah pemilih yang ada di Jawa Timur berapa juta? Nah, itu kita lihat saja. Coba kita lihat saja progresnya bagaimana begitu kan ya. Di Bondowoso misalnya. Di Bondowoso ini masih dalam nuansa progres ya. Ada beberapa progres yang masih belum dilakukan di situ begitu kan. Ada 4 ya proses di situ begitu. Jadi ini kalau setiap daerah ada sekitaran 5 sampai 6 itu masih jauh di situ begitu kan ya, progresnya begitu kan. Masih belum, data-data itu tidak sepenuhnya masuk di situ begitu kan. Masih dalam nuansa proses. Maka disinilah yang saya katakan sejak awal bukan tidak mungkin Anies Baswedan ya ini dan Pak Ganjar ya salah satu mereka akan terjadi 2 putaran begitu kan. Kalau terjadi 2 putaran gimana coba? Ini lihat saja ini datanya di KPU. Kalau teman-teman tidak percaya, ya silakan datanya bisa dicek di situ begitu kan. Ini dari di Jawa Timur. Kita kembali ke DKI Jakarta coba.
Ini di DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Prabowo itu cukup menjadi dominan, ya, sama-sama kuat di situ. 64 banding 68, ya, itu masih progresnya 8,67%. Masih belum 100% di situ begitu. Masih banyak progresnya begitu kan ya. Dari dari 3.000 ya, dari 3.766 yang menjadi progres hari ini masih 2.668. Artinya masih ada sekitaran berapa ribu di situ begitu kan ya. Masih sekitaran ya 20.000 lebih begitu. Ini masih belum progres di situ. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat kalau saya mengatakan ini data-data ini bohong, silakan cek di KPU di situ begitu kan. Ini masih progresnya masih jauh di situ begitu kan ya. Progresnya masih jauh di situ begitu. Ini dari Kepulauan Seribu Selatan itu masih data sedang dalam proses. Sedangkan Kepulauan Seribu Utara itu sudah ya progres begitu kan ya. Sudah masuk datanya di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini belum tentu kita menang ya Pak Prabowo di situ begitu kan. Kalau kita melihat data-data yang muncul hari ini. Karena apa? Karena real count itu quick count itu kan memang tidak sesuai kadang dengan data di KPU begitu. Jadi lihat saja karena sekarang itu kan lebih cepat begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian tidak tersentuh datanya di situ ya kita lihat saja di masyarakat kan jauh dari quick count di situ begitu. Maka bukan tidak mungkin data-data ini kalau secara keseluruhan ya bisa saja ini 2 putaran begitu. Coba kita lihat saja di Banten ya. Ini di Banten ya, kita lihat saja bersama-sama ini di data KPU kok begitu kan ya. Di Banten saja ya sama-sama kuat di situ ya. Anies Baswedan masih 55.000 masih 33%, sedangkan Prabowo 89% masih 55,% ya. Artinya masih belum 100% yang data yang masuk di situ. Mari kita lihat lagi di mana ya. Teman-teman bisa dilihat kok ya, kalau memang ini agak ragu silahkan ya bisa dicek di KPU sendiri ya. Misalnya di Papua misalnya ini ya di Papua Barat memang ya unggul ini Prabowo unggul ya 1.210 begitu kan dari total ini tapi masih belum progres ya. Progresnya masih 43 dari 1923 TPS. Artinya masih 43 TPS yang datanya masih masuk, yang sisanya masih 1923 ya. Ini masih panjang di situ begitu, masih banyak begitu kan. Coba kita lihat saja di mana di Jawa Tengah misalnya ya, di Jawa Tengah. Kita lihat saja di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya progresnya masih 13.875 ya, terus kemudian dari total 117.299. Artinya kan masih jauh di situ begitu kan. Masih jauh. Ya kita lihat saja ini begitu kan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya agak ragu silakan cek dari pemilu 2024 kpu.co.id di situ, kita lihat saja di situ begitu. Artinya apa? Artinya kan ini masih jauh begitu kan dari data-data yang masih belum masuk begitu kan. Ini kalau kita berbicara quick count ya, yang namanya quick count kan bisa hitung cepat di situ kan sebagai tolak ukur saja, tapi bukan berarti kita harus percaya begitu kan ya. Kita lihat saja sebuah realitas dari KPU sendiri begitu kan. Ini data dari KPU, silahkan Anda akses begitu. Kalau misalnya ragu begitu kan ya, maka saya katakan sejak awal bahwa bukan tidak mungkin Anies Baswedan dan Pak Ganjar ya salah satu mereka akan masuk ya di putaran kedua. Ya ini kita saja karena data KPU itu tidak sesuai dengan sinkronisasi dengan quick count yang ada selama ini. Quick count itu sudah 58% Prabowo, sedangkan data KPU masih belum ada dan selama ini KPU masih mengeluarkan data 4 juta di situ begitu kan. Progresnya kan masih jauh begitu kan. Sedangkan pemilih kita berapa begitu kan ya, puluhan juta. Jadi saya kira ini logika jangan sampai kita tahu bahwa
hanya percaya terhadap quick count di situ begitu kan. Ya lihatlah saja data-data KPU ini begitu kan. Teman-teman bisa akses kok di situ begitu kan ya. Jadi jangan terpengaruh dengan adanya quick count yang ada. Jadi bagi kami ya kita berpatokan pada KPU ya. Tentu siapapun yang menang kita harus hormati. Yang namanya pemilu ada kalah dan ada menang. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.